Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki yang banyak dan juga kesehatan terutama. Dengan sehat tentunya kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang kita kenakin. Nah, aktivitas itu tentunya juga untuk mencari rezeki. Jumpa lagi dengan Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi-materi pelajaran tentang perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya masih melanjutkan tentang video saya kemarin, yaitu kalau kemarin adalah pentingnya personal grooming. Nah, kali ini bagaimana merawat penampilan pribadi atau personal grooming itu tadi, seperti apa penjelasan saya bagaimana merawat, karena personal grooming sangat penting sekali, tidak hanya untuk karyawan hotel saja tapi untuk semua itu perlu namanya penampilan pribadi. Nah, makanya kita seneng kalau beli pakaian, seneng beli perhiasan, itu kan sebenarnya untuk menjaga penampilan diri. Yuk kita saksikan. Gimana untuk menjaga penampilan diri tadi, ada beberapa tips ya sebenarnya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memilih seragam yang bersih dan bagus ya. Jadi pertama milih seragam yang cocok, yang bersih, ya rapi gitu ya. Artinya kalau hotel di karyawan hotel yang bertatapan langsung dengan tamu itu sudah dipilihkan oleh manajemen, ditentukan seragamnya gitu. Tidak boleh karyawan yang bertatapan langsung pada tamunya yang berseragam itu melanggar aturan, nggak pakai seragam atau bebas, tidak boleh ya. Jadi sesuai dengan aturan, karena hotel manajemen sudah memutuskan, biasanya disesuaikan dengan warna hotelnya dulu, warna ada di lobinya disesuaikan dengan kehendak atau misinya. Pakai seragam ini ada misinya. Nah, itu yang pertama, pakaian milih pakaian rapi. Nah, bagi karyawan-karyawan menjaga kebersihan diri, terutama tangan ini dan kuku ya. Jadi petugas hotel itu kukunya, tangannya itu harus dipotong ya, ya periodik gitu, nggak boleh panjang-panjang gitu, nggak boleh. Jadi nampak bersih daripada. Makanya kalau anak sekolah mau diuji kompetensi di bidang keahliannya perhotelan atau wedding atau reception, itu dicek dulu kukunya ada yang panjang atau enggak nih. Kalau panjang, nah itu suruh potong-potong dulu, karena kan di samping uh, cerminan penampilan tadi juga risiko kalau lagi bekerja dengan kuku panjang itu. Kalau bedding gitu nanti bisa nyangkut itu. Kalau di reception ya bisa dengan kertas, dengan pensil dan sebagainya itu, dan nampaknya kurang bagus. Makanya kebersihan kuku dan tangan itu sangat salah satu cara merawat penampilan diri atau personal grooming. Tiga adalah menggunakan sepatu yang nyaman. Jadi kalau orang hotel itu kan mobile, gerak sana lari sana, jadi pilih sepatu yang nyaman ya, dengan kaos kaki yang sesuai, artinya untuk melindungi kaki ya. Barangkali nanti ada suatu kan, kalau di FB itu misalkan ada gelas yang pecah, nah untuk melindungi diri itu sepatu yang nyaman. Jangan sepatunya ketinggian banget, terus haknya yang nggak bagus sehingga gerakannya itu terganggu. Nah, itu nanti penampilan dirinya kurang ya. Tipnya yang keempat adalah mengganti kaos kaki bagi laki-laki atau stocking bagi perempuan itu tiap hari. Nah, karena kadang-kadang kalau kaos kaki, stocking atau stocking itu kalau nggak diganti kan menimbulkan bau. Laki-laki mau suka bad smell, nah ini cantengan atau ini ingin bau sikil, nah itu tidak boleh. Jadi makanya tiap hari itu harus diganti kaos kakinya, semua steril, karena yang bisa menimbulkan bau kaki itu adalah kelembapan itu kuku-kuku kaki yang ini. Makanya itu dipotong kuku kakinya itu secara periodik. Nah, di agama kita Islam juga mengajarkan tiap hari Jumat
sunnahnya adalah memotong kuku. Yang kelima adalah menggunakan tata rias yang sederhana lembut ya. Jadi misalkan petugas hotel itu makanya tidak terlepas dari kalau laki-laki pomade ya, kalau perempuan ya make up. Itu pun tidak boleh terlalu tebal gitu, terlalu menyolok gitu, tidak boleh. Jadi make upnya itu make up yang sederhana. Nah, orang yang kecantikannya atau kegantengannya itu kan yang bagus itu inner beauty. Jadi kalau hatinya bagus, pansaran wajahnya bagus, nah itu salah satu untuk menjaga grooming atau penampilan diri. Yang keenam, hindari menggunakan aksesoris yang mewah, itu tidak boleh. Jadi seorang petugas reception atau petugas hotel tidak boleh menggunakan aksesoris yang mewah ya. Misalkan pakai jam Rolex yang harganya ratusan juta segala itu atau puluhan juta, tidak boleh. Jadi penampilannya itu sederhana tetapi bisa mengikat, bisa membuat tamu itu enak memandangnya. Kita juga perlu enak dilihat itu. Jadi bukan dilihat dari kecantikan karena menggunakan make up yang tebal, itu tidak. Parfum itu juga yang soft ya, tidak perlu yang terlalu menyengat gitu, karena banyak tamu itu beraneka ragam. Jadi ada yang suka dengan minyak wangi yang hot. Makanya untuk di petugas frontline atau orang hotel itu minyak wanginya yang soft. Makanya petugas hotel itu rata-rata tidak lepas dari laki-laki sisir, kemudian parfum, pomade itu tidak lepas. Itu karena salah satunya adalah menjaga citra ya. Di mana-mana kita itu perlu pencitraan sebenarnya. Orang belum tahu isi dalamnya kita, tetapi pencitraan dulu. Nah, tentunya khususnya bagi murid-murid saya atau siapa saja yang masih belajar di SMK, khususnya pariwisata dan perhotelan. Nah, itu memang penampilan pribadi guna untuk pencitraan itu sangatlah penting. Jadi petugas hotel itu yang diterima adalah orang yang mempunyai tingkat keramah tamahan yang tinggi, sopan, santun, senyum, sapa, salam, 5S itu harus dilaksanakan. Sehingga salah satunya itu sebenarnya sudah untuk membentuk grooming. Jadi grooming tidak hanya dari segi pakaian saja, tetapi dari segi etika, attitude itu yang diperlukan. Jadi grooming penampilannya atau pakaiannya bagus tetapi tidak punya etika, sopan santun, attitude, nah itu di hotel juga tidak terima dan harus ditonjolkan yang paling utama. Tadi penjelasan bagaimana merawat penampilan pribadi atau disamakan personal grooming. Semoga ini juga bisa menjadi referensi bagi siapa saja, yang terutama bagi karyawan yang selalu bertemu atau melayani tamu atau customer. Itu tentunya personal grooming juga dijaga. Kita kalau ke bank juga pakaiannya, dari pakaian itu kita sudah tersentuh, wah ini pasti ya, karena citra tadi. Jadi karena citra, jadi customer tadi sudah sebelum melaksanakan transaksi saja udah percaya dulu. Nah, kalau sudah percaya sebelumnya, nah itu insya Allah antara pelanggan dan karyawannya terjalin dengan baik. Endingnya atau goalnya atau achievementnya itu adalah saling menguntungkan dan saling mendapatkan income yang tinggi. Saya pikir ini saja penjelasan tentang bagaimana merawat perilaku grooming. Semoga menjadi referensi khususnya bagi murid-murid saya, umumnya bagi siapa saja yang masih memerlukan informasi dan masih belajar di dunia pariwisata dan perhotelan. Saya pikir ini saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Nah, bagi siapa saja yang baru menemukan channel Andika Smuri, tolong bantu like,
subscribe, juga share-nya. Dengan penuh harapan channel Andika Puri bisa berkembang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.